Halo semua, Shalom Aleihim. Selamat datang di kelas biologi bersama saya Ibu Monik. Selamat ya, kalian sudah naik ke kelas 11. Itu tandanya kalian harus semakin semangat dalam belajar. Yuk Markibel, mari kita belajar. Mari kita ibaratkan sel seperti di dalam sebuah anggota keluarga. Ada ayah, ibu, dan juga anak. Dalam sebuah keluarga, ada tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Misalnya, ayah bertugas untuk bekerja mencari nafkah, sedangkan ibu bertugas untuk memasak untuk makanan kita, dan anak bertugas untuk belajar. Ayah, ibu, dan anak harus saling mendukung supaya keluarga tetap harmonis. Nah, sel juga seperti itu. Tiap sel menjalankan tugasnya masing-masing agar organisme bisa hidup. Apa sih sel itu? Setiap makhluk hidup di bumi tersusun dari unit-unit terkecil, yaitu sel. Ada organisme yang terdiri dari banyak sel seperti manusia, ikan, sapi, atau bunga. Kumpulan sel bekerja sama supaya organismenya hidup. Organisme dengan banyak sel disebut organisme multiseluler. Namun, ada juga organisme yang memiliki satu sel. Contohnya bakteri, protozoa, dan amuba. Organisme ini disebut dengan organisme uniseluler. Gimana sih ceritanya ilmuwan bisa menemukan sel? Yuk kita bahas. Yang pertama ada Robert Hooke. Nah, ketika beliau sedang meneliti kulit pohon X, beliau menemukan ruangan-ruangan kecil yang dinamai sel. Sel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cellula, yang artinya ruangan kecil. Setelah itu, banyak peneliti-peneliti lain yang tertarik mempelajari tentang sel. Ada Félix Dujardin menemukan cairan sel yang dinamai sitoplasma. Kemudian ada Jacob dan Theodore mengemukakan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel dan sel adalah unit struktural terkecil. Terus ada Max mengemukakan bahwa sel adalah unit fungsional terkecil. Terus ada Rudolf berkata bahwa setiap sel berasal dari sel lain, atau istilahnya omniselula excelula. Sel itu bersifat mikroskopis, artinya hanya bisa dilihat pakai mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil, yaitu antara 1 sampai 100 mikrometer dan volumenya antara 1 sampai 1000 mm kubik. Sel pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis, ada sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot itu sel yang materi genetiknya tidak dibungkus oleh membran, jadi bercampur dengan isi sel yang lain. Maka dari itu, sel prokariot sering dibilang tidak memiliki membran inti sel. Dan yang punya membran inti sel itu namanya sel eukariot. Makhluk yang punya sel prokariot itu merupakan kelompok Archaebacteria dan Eubacteria, sedangkan sel eukariot dimiliki oleh semua makhluk hidup, kecuali dua jenis tadi. Sel itu disusun dari berbagai senyawa organik. Senyawa-senyawa ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada karbohidrat, ada lipid atau lemak, kemudian ada protein, dan juga asam nukleat. Karbohidrat yang menyusun sel itu ada deoksiribosa, terus ada ribosa, glukosa, dan amilom. Kalau lipid bisa berbentuk fosfolipid dan steroid. Terus kalau protein bisa terbentuk dari asam amino, lalu rantai pendek polipeptida, dan bisa juga membentuk protein. Lanjut, ada asam nukleat yang merupakan penyusun materi genetik, yaitu ada DNA dan juga RNA.
Gimana sih cara kerja sel? Nah, agar kamu tahu, kamu harus tahu dulu isi sel itu seperti apa. Nah, di dalam sel terdapat organela-organela sel. Ada membran sel, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, lisosom, ada vakuola, plastida, dan sentrosom. Lalu, bagaimana struktur dan apa tugasnya ya? Yuk Markibas, mari kita bahas. Yang pertama, ada membran sel. Membran sel bertugas untuk melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. Lalu, tugasnya untuk memperkokoh sel dan mencegah agar sel tidak pecah, serta menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Yang kedua, ada nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel terdapat nukleolus dan benang kromosom. Nah, nukleus itu yang ada di dalam lingkaran merah. Di dalam kromosom terdapat DNA atau RNA. Nah, nukleus ini fungsinya sebagai tempat pengatur kegiatan sel. Yang ketiga, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE itu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. Nah, RE ini tugasnya untuk menyusun dan sebagai alat transportasi zat-zat dalam sel. Ada dua jenis RE, yaitu ada RE kasar dan RE halus. Apa sih bedanya? Pada RE kasar itu terdapat butiran-butiran yang disebut ribosom, sedangkan pada RE halus itu tidak ada ribosom. Nah, RE kasar itu bertugas untuk mengumpulkan protein, sedangkan RE halus untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Yang keempat, ada ribosom. Ribosom itu berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat pada RE dan juga hidup bebas di sitoplasma. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima, ada badan Golgi. Badan Golgi itu kumpulan ruang, lalu gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi pada tumbuhan itu biasa disebut diktiosom. Badan Golgi ini merupakan organel sekresi karena fungsinya sebagai alat pengeluaran protein dan lendir. Organel yang keenam ada mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar. Bentuknya seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Nah, di dalam mitokondria ini sebagai tempat proses respirasi dan juga tempat penghasil energi. Mitokondria ini biasanya disebut sebagai the powerhouse. Organel yang ketujuh ada lisosom. Lisosom ini bentuknya seperti kantong kecil yang bermembran tunggal dan mengandung enzim pencernaan. Fungsi dari lisosom itu untuk mencerna bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Organela sel yang kedelapan ada vakuola. Vakuola ini merupakan ruangan yang terdapat di dalam sel. Nah, pada sel tumbuhan, vakuola ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada vakuola yang dipunyai oleh sel hewan, yang berisi cadangan makanan dan pigmen. Vakuola ini juga mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Yang kesembilan ada plastida. Plastida memiliki badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu, yaitu mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut dengan kloroplas, dan yang berisi amilum disebut amiloplas. Kemudian plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, dan ada 3 jenis, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Organela sel yang terakhir ada sentrosom. Sentrosom ini bentuknya seperti bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel. Nah, sentrosom itu hanya terdapat pada hewan yang fungsinya aktif dalam pembelahan sel. Kalian pernah berpikir nggak? Apakah hewan dan tumbuhan memiliki struktur sel yang sama?
Kalian pasti pernah ketemu sama hewan kayak kucing, anjing, atau burung. Semua termasuk dalam kingdom Animalia. Meskipun bentuknya berbeda-beda, mereka terbentuk dari komponen dasar yang sama, yaitu sel hewan. Nah, seperti ini bentuk dari sel hewan. Sel hewan merupakan sel eukariotik, punya inti sel yang jelas, yang tugasnya mengatur kerja sel. Fungsi-fungsi sel dijalankan oleh organel-organel sel yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Tanaman juga terdiri dari sel-sel eukariotik, namun bedanya selain memiliki pembungkus yaitu membran sel, tumbuhan juga memiliki pembungkus lain yang sifatnya kaku, yang membuat tumbuhan bersifat kaku dan kuat, seperti pohon ini. Pembungkus itu dinamakan dinding sel. Tumbuhan juga jago dalam membuat makanannya sendiri yang diproses di daun. Nah, ini bentuk dari sel tumbuhan. Jadi, kalau kita perhatikan, struktur sel hewan lebih sederhana dibandingkan struktur sel tumbuhan. Dan organel sel pada tumbuhan juga ada di sel eukariotik lainnya. Lalu, apa ya perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan? Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya tidak tetap seperti squishy. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, sehingga bentuknya tetap. Sel tumbuhan memiliki ukuran vakuola yang lebih besar daripada vakuola yang dimiliki sel hewan. Lalu, pada sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan pada sel hewan memiliki sentriol dan lisosom. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sel, di mana sel merupakan penyusun dasar semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Lalu di dalam sel terdapat organela sel seperti membran sel, inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, lisosom, lalu ada vakuola, plastida, dan sentrosom yang memiliki tugas serta tanggung jawabnya masing-masing biar semua makhluk bisa hidup. Serta ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan tidak memiliki membran sel, lalu vakuolanya berukuran kecil, dan memiliki sentriol serta lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, ukuran vakuolanya juga lebih besar, dan memiliki plastida. Gimana? Seru kan belajar tentang sel? Kira-kira apa rencanamu setelah belajar tentang sel hari ini? Kita akhiri belajar biologi kita hari ini. Terima kasih ya sudah mau belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Shalom Aleihim.